Jumpa lagi dengan saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang benarkah Deuterokanonika ditambahkan oleh Gereja Katolik dalam kitab suci. Pastinya dalam setiap diskusi dengan banyak orang pasti ada dugaan atau tuduhan semacam itu. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah menyerahkan kitab suci secara langsung dan lengkap kepada para nabi dan para rasul. Kitab suci yang kita miliki saat ini merupakan tulisan para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus melalui sejarah keselamatan selama berabad-abad. Dan kitab Deuterokanonika adalah bagian dari Perjanjian Lama. Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 250 sampai 125 sebelum Kristus memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Oleh sebab itu, kitab suci Katolik edisi bahasa Inggris menyatukan Deuterokanonika sebagai bagian Perjanjian Lama. Sementara itu, edisi Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi catatan Deuterokanonika sebagai pemisah. Nah, Perjanjian Lama sendiri kemungkinan ditulis antara tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Kitab Perjanjian Lama digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu Kitab Taurat atau Pentateuch, Kitab Sejarah, Kitab Para Nabi, dan Kitab Hikmat. Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70, para rabi Yahudi mengadakan konsili Jamnia, yaitu tahun 90 sampai 100, untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi. Para rabi menetapkan syarat suatu kitab sehingga dapat masuk dalam kanon mereka, antara lain kitab-kitab harus tertulis dalam bahasa Ibrani. Sementara itu, ketujuh kitab yang disebut sebagai Deuterokanonika, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirah, Baruch, dan Makabe 1 dan 2 ditulis dalam bahasa Yunani. Namun, para ahli berpendapat bahwa Konsili Jamnia tidak mengeluarkan atau tidak menetapkan secara definitif tentang kanon yang baku. Kanon Yahudi yang baku baru muncul kira-kira 100 tahun kemudian. Oleh sebab itu, kitab-kitab Deuterokanonika masih dibaca dan dihormati oleh agama Yahudi. Gereja Katolik menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon kitab suci. Bapak Gereja Origen mengatakan bahwa di kalangan umat Kristiani telah menggunakan kitab-kitab itu meskipun para pemimpin Yahudi tidak menerima secara resmi. Gereja di kemudian hari menetapkan pula tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang dianggap diilhami oleh Roh Kudus dan merupakan ajaran yang berasal dari Yesus. Kitab-kitab Deuterokanonika sendiri sering dikutip oleh bapak-bapak gereja pada abad awal. Hal itu dilakukan karena ketujuh kitab dianggap sebagai satu kesatuan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, Gereja Katolik memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika dalam kanon kitab suci seperti yang ditetapkan oleh Paus Damasus pertama pada tahun 382. Selanjutnya juga ditetapkan pada Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage atau Kartago pada tahun 397. Deuterokanonika sebenarnya adalah istilah yang muncul pada abad ke-16. Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh gereja Protestan. Pada tahun 1534, Martin Luther menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Pada waktu itu, ia mengelompokkan ketujuh kitab Deuterokanonika, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruch, Makabe 1 dan 2 sebagai apokrif atau apokrifa.
sambil memaklumkan kepada pengikutnya bahwa ketujuh kitab itu berguna dan baik untuk dibaca, namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lainnya. Selain itu, ia mengelompokkan kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, Petrus 1 dan Yohanes 1 sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah. Kemudian ia mengelompokkan kitab dan surat, yaitu Ibrani, Yakobus, Yudas dan Wahyu sebagai kitab non-kanonik. Ada beberapa spekulasi sejarawan yang mengatakan bahwa Luther tidak mengeluarkan kitab yang ia sebut sebagai kitab-kitab non-kanonik karena faktor politis. Sebagian lain mengatakan bahwa Luther hendak kembali ke iman primitif yang hanya menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara ahli lain mengatakan bahwa Luther menyingkirkan beberapa kitab karena tidak sesuai dengan teologi yang ia anut. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan Luther mengandung konsekuensi bahwa Luther menghilangkan ketujuh kitab Deuterokanonika dalam kitab suci. Setelah kematian Luther, edisi kitab suci selalu memuat kitab Deuterokanonika dalam kitab suci. Misalnya edisi pertama King James Version tahun 1611 dan edisi Gutenberg Bible tahun 1546. Oleh sebab itu, secara definitif dan permanen, ketujuh kitab Deuterokanonika dihilangkan pada tahun 1825 oleh Komite Edinburgh dari The British Foreign Bible Society. Dengan demikian, dan dari apa yang kita bahas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa secara historis kitab suci Deuterokanonika tidak pernah ditambahkan dalam kitab suci, melainkan merupakan bagian dari perjanjian lama yang diterima oleh gereja sejak semula. Maka gereja Katolik tidak pernah menambahkan. Yang benar adalah, yang terjadi adalah ada pengurangan dari pihak Martin Luther pada masa itu karena alasan-alasan yang kurang lebih karena kitab-kitab itu bertentangan dengan Trissola yang ia buat. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan kitab Deuterokanonika dan juga bagaimana sejarah dihilangkannya kitab itu. Salam sejahtera untuk kita semua.